Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap. Dan di video kali ini kita akan menceritakan tentang 3 cerita creepypasta yang mungkin tidak bisa membuat kamu yang mungkin bisa membuat kamu tidak bisa tidur. Apa itu creepypasta? Gue yakin banyak dari kalian yang udah tahu. Kalau yang belum tahu, creepypasta populer zaman dulu waktu internet masih baru-baru. Biasanya ada banyak orang yang menuliskan cerita yang berbau horor. Tapi karena internet masih belum seluas sekarang, kebenarannya apakah cerita ini cuma fiktif, karangan, atau memang kisah nyata tidak diketahui. So, hari ini salah satu penulis kita, Anissa, sudah memilih 3 cerita horor dari creepypasta yang akan gue bacakan. Gue sendiri nggak tahu ceritanya apa, jadi gue akan lebih banyak baca, tapi mudah-mudahan ada banyak footage yang bisa mendukung video supaya kalian ngerasa terhibur juga. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Cerita pertama berjudul Roommate's Troubles. Kejadian ini kualami beberapa tahun lalu di Universitas Seni di Philadelphia. Di tahun keduaku sebagai mahasiswi, aku memiliki teman sekamar asrama yang bernama Kara. Dia adalah seorang vokalis jazz, tapi ketertarikan utamanya di opera. Kamar kami terletak di lantai 6 asrama yang disebut Aula Juniper. Temboknya tipis dan suara latihan nyanyian maupun pelafalannya di malam hari seringkali membuatku tetap terjaga. Setelah kurang lebih sebulan kekurangan tidur, aku menyarankannya agar pindah ke tempat latihan malamnya, ke studio musik di gedung teater Meriam, yang beberapa blok jauhnya dari asrama kami. Suatu ketika, pukul 8 malam, Kara mengatakan bahwa dia akan latihan hingga larut sebab sebentar lagi akan ada pertunjukan, dan mungkin gak akan kembali hingga tengah malam. Kupikir itu hal yang bagus, karena itu berarti aku dapat pergi tidur lebih cepat. Karena waktu itu aku kelelahan dan aku mengalami hari yang mengerikan di studio acting. Jadi aku sudah siap untuk langsung tidur setiap kali selesai makan malam. Kara mengucapkan selamat malam dan pergi dengan kopi dan kertas partitur musik di tangannya. Aku memasak beberapa keju panggang dan sup, melahapnya sampai habis dan segera bersiap untuk pergi tidur. Begitu aku selesai mandi, kedua kelopak mataku terasa sangat berat sehingga aku sikat gigi dengan berat hati. Aku mengenakan piyamaku dan merangkak ke kasur atas. Kasur kami memang bertingkat. Aku pun langsung terlelap begitu kepalaku menghantam bantal. Aku akan memberi penjelasan kedua mengenai tata ruangan apartemen kami. Ketika masuk ke dalam, kamar tidurnya terletak di balik pintu sebelah kiri. Ngomong-ngomong, aku terbangun karena suara pintu apartemen yang menutup. Aku membuka kedua mataku dan dengan setengah sadar mengecek ponsel. Tengah malam, aku berbalik dan kembali menutup mata. Aku mendengar langkah kaki Kara yang masuk kamar dan terhenti di depan kasur. Kupikir dia sedang mengecek aku benar-benar tidur atau enggak. Kara lalu merebahkan diri ke kasur di bawahku, yang mana merupakan hal aneh karena Kara adalah penganut setia, selalu sikat gigi dan cuci muka sebelum tidur. Lagi pula ujian sudah dekat dan kami semua kelelahan, jadi kami semua tidur. Matras di bawahku berderit dan kemudian sunyi senyap. Aku bahkan enggak bisa mendengar suara nafasnya. Aku mulai kehilangan kesadaran lagi. Saat aku sudah hampir terlelap, aku kembali terbangun karena suara ribut, suara kunci di lubang pintu. Pintunya terbuka dan Kara memasuki apartemen kami sambil menggumamkan nada opera khasnya. Matras di bawahku juga berderit. Oke, jadi siapa di bawah itu? Yang hari ini tidurnya di ranjang bertingkat, good luck. Jangan lupa baca doa. Oke, kita masuk ke cerita yang kedua. Ada yang aneh dengan suara itu. Aku adalah seorang pemuda penggemar cerita-cerita seram. Bahkan saking tergila-gilanya, aku sampai mengikuti lebih dari 10 akun media sosial yang isinya cerita-cerita seram. Mulai dari akun creepypasta sampai cerita seram Nusantara. Dan seperti biasanya, malam itu aku sedang berselancar di komputerku, membuka akun cerita seram dan membaca cerita demi cerita, dan menikmati berbagai gambar penuh darah dan kesadisan sambil sesekali membalas pesan dari pacarku. Hingga akhirnya aku menemukan sesuatu. Sebuah file suara yang diupload di beranda salah satu akun creepypasta yang tidak begitu aktif dan bisa dibilang sepi pengikut. File tersebut hanya dinamai The Sound. Durasinya cuma sekitar 3 menit. Perhatianku langsung tertuju pada postingan tersebut. Bahkan pesan dari pacarku terabaikan begitu saja. Aku penasaran, ini pasti hebat. Tanpa buang waktu, aku langsung mengambil headset di meja dan sebelum kutancapkan ke komputerku, lampu kamar aku matikan agar menambah suasana seram. Ini pasti seru.
Kupasang headset di telingaku dan kumainkan file tersebut sambil kubalas WA dari pacarku. Awalnya hanya sebuah kesunyian. Aku tak bisa mendengar apa-apa. Ini benar-benar seram. Atmosfer ngeri perlahan-lahan mulai naik ketika suara lain mulai masuk. Aku mengira itu suara seperti sesuatu yang diseret, tapi aku yakin itu adalah suara kaki. Kaki yang diseret-seret. Aku langsung teringat suster ngesot. Beberapa detik berlalu, suara kaki diseret itu semakin kuat terdengar. Seiring suara lain yang masuk, itu suara rintihan seorang wanita. Gila. Siapapun yang menciptakan sound ini, dia benar-benar komposer yang hebat. Suara rintihan dan kaki yang terseret itu semakin menguat, semakin dekat, dan diakhiri dengan suara dari pintu yang terbuka. Bersamaan dengan selesainya pesanku dengan pacarku, segera kulemparkan smartphoneku dan kualihkan perhatianku ke arah layar komputer. Dan saat itu, aku menyadari bahwa file The Sound itu masih mengalami buffer sejak detik pertama. Baiklah, jadi file yang kuputar tadi belum berjalan sama sekali. Oke, sekarang aku tahu bahwa suara-suara tadi bukan berasal dari komputerku. Oke. Langsung aja kita masuk ke cerita yang ketiga, foto berhantu. Cerita horor berikut adalah tentang pasangan muda-mudi yang berlibur ke Thailand. Dia menghabiskan waktu yang indah bersama pasangannya. Tetapi setelah ia pulang, ia menyadari ada sesuatu yang aneh dan menyeramkan ketika dia melihat foto-foto liburannya. Seorang pemuda memutuskan untuk pergi berlibur dengan pacarnya. Sang pacar mengatakan bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat panas dan cerah sehingga dia memesan 2 tiket ke Thailand. Mereka akhirnya menghabiskan 2 minggu tur berkeliling negara dan menikmati waktu yang indah bersama-sama. Mereka bertemu banyak orang lokal yang ramah dan mengunjungi banyak tempat wisata eksotis. Di Bangkok, mereka melihat Grand Palace dan berbagai candi Buddha yang menarik. Mereka bersantai di daerah Phuket dan berenang di laut berwarna biru kristal. Di Chiang Mai, mereka pergi berbelanja di pasar malam, kemudian menari sampai fajar di sejumlah bar dan klub malam. Liburan membawa kedua pasangan itu lebih dekat bersama-sama dan terkesan dengan pesona budaya Thailand. Ketika mereka kembali ke rumah, kamera digitalnya terasa sangat penuh. Foto mereka telah diambil selama perjalanan mereka. Beberapa hari kemudian, pemuda itu melihat foto-foto dan mengingat masa-masa indah mereka bersama. Tiba-tiba, dia melihat bahwa dalam beberapa gambar, pacarnya telah mengambil foto dirinya dan ada seorang wanita yang aneh berdiri di belakang. Dia memiliki rambut hitam panjang dan mengenakan gaun putih yang panjang. Dia berdiri terlalu jauh sehingga kamera tidak dapat menangkap wajahnya. Pria itu memutuskan untuk menanyakan gambar itu kepada pacarnya. "Apakah kamu ingat wanita ini?" tanyanya. "Tidak, saya tidak ingat," jawabnya. "Saya pikir kamu sendirian ketika saya mengambil foto ini." Setelah memeriksa gambar lebih dekat, mereka menyadari bahwa wanita Thailand yang aneh bersembunyi di latar belakang beberapa foto yang mereka telah ambil di berbagai kota. Seolah-olah wanita itu telah mengikuti mereka saat mereka melakukan tur. Sang pemuda melihat sisa foto-foto yang mereka telah ambil, dan saat melihat foto yang terakhir, dia merinding ngeri. Fotonya memperlihatkan ketika dirinya berdiri di tengah-tengah sebuah jalan sibuk di Chiang Mai, dan wanita Thailand aneh itu berdiri tepat di belakangnya, mengintip dari balik bahu kirinya. Kali ini, wajahnya terlihat jelas, kulitnya pucat, dan dia tidak punya mata. Dia memutuskan untuk mengunjungi psikiater untuk mengetahui itu semua. Pacarnya membuat janji dengan psikiater dan dia mencetak foto di mana wajah wanita itu terlihat. Keesokan harinya, ketika dia mengunjungi kantor psikiater itu, dia duduk di sofa seberang dan mengambil foto itu dari sakunya. Menunjukkan ke wanita pucat dalam gambar, dia bertanya, "Bisakah Anda menceritakan tentang wanita ini?" "Ya, saya bisa," jawabnya. "Dia berdiri di belakang Anda sekarang." Jadi, psikiaternya indigo. Untung hari ini tidak rekaman malam-malam. Nah, itulah tadi 3 kisah creepypasta pilihan kita pada minggu ini. Kalau kalian pengen denger cerita creepypasta lain tiap minggunya, boleh vote di kolom komentar bawah. Karena mungkin kalau banyak yang tertarik, kita lanjutin aja cerita terus creepypasta. Dan berhubung ini mic-nya udah mau mati, jadi gua nggak bisa berlama-lama rekaman. Pokoknya kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe, bantu Ruang Gelap untuk bisa menaikkan subscribers biar kami makin semangat untuk upload video ke depannya. See you guys in the next video dan jangan lupa baca doa sebelum tidur hari ini. Please take care, stay safe, and stay alive.